Shalom anak-anak sekalian, terima kasih sudah klik video ini. Nah, hari ini kita akan membahas pendidikan agama Kristen kelas 9, yaitu lanjutan dari bab 4, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas bab materi ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu berikut ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sudah tugas kami untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Senangkan-Mu selalu. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri
Pada bahasan kita kali ini yaitu pada bagian D ya, gereja yang bersaksi. Dalam bahasa Yunaninya dikenal dengan kata marturia. Nah, berbicara gereja yang bersaksi, di gereja sering sekali kita mendengar kata kesaksian ya, di mana diberikan dalam bentuk penceritaan kembali pengalaman dari seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat. Nah, dalam istilah bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan dengan kata marturia. Nah, dari kata ini dikenal dengan istilah martir atau suhada. Nah, kita tahu bahwa banyak di antara murid-murid daripada Kristus mengalami mati martir. Nah, apa sih mati martir ini? Maksudnya apa? Ya, jadi kata martir ini adalah orang-orang yang mati syahid atau meninggal karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Sama seperti halnya Stefanus. Nah, kisah Stefanus ini dapat kamu baca dalam kitab Para Rasul 6 sampai 8 ya. Nah, Stefanus menjadi martir karena memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah membunuh Yesus dengan setia. Ia bersaksi bahwa di dalam Yesus adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Nah, banyak hal sih yang Stefanus saksikan atau beritakan Injil kepada orang-orang yang membunuh Yesus ini. Dengan kesaksian Stefanus, mereka begitu sangat marah mendengar hal yang ia katakan kepada mereka, sehingga mereka mendorongnya keluar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai gereja yang bersaksi? Apakah kita melakukan seperti yang Stefanus lakukan? Nah, setelah kita melihat kesaksian Stefanus agak berisiko ya dan agak berat ya. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi saksinya, seperti yang dikatakan kitab Para Rasul 1 ayat 8, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Nah, untuk melakukan tindakan nyata sebagai gereja yang bersaksi, di sini ada Ibu berikan 3 pertanyaan dan akan Ibu jabarkan agar kalian lebih mudah memahami tentang gereja yang bersaksi. Pertanyaan pertama, ya. Apa yang dimaksud dengan gereja yang bersaksi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana gereja bersaksi? Nah, pertanyaan yang ketiga, di mana gereja bersaksi? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gereja yang bersaksi? Nah, kita tahu bahwa gereja berasal dari kata eklesia. Nah, eklesia ini dibagi menjadi 2 kata, yaitu ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya. Kekristenan memahami bahwa gereja adalah bukanlah gedungnya, melainkan orang-orangnya, di mana Allah memanggil orang-orang keluar menuju ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi, gereja adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari gelap untuk hidup dalam terang. Itu artinya kita sekarang seharusnya menjalani hidup yang telah diubahkan. Gereja itu sendiri adalah suatu kesaksian. Jadi kalau gereja itu sendiri tidak bersaksi, tidak bisa disebut gereja sejati. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana gereja bersaksi? Nah, dalam perjanjian lama yang menjadi tanggung jawab umat Tuhan dalam bersaksi adalah menjalani hidup yang telah diubahkan. Kita tahu bahwa umat Tuhan adalah bangsa Israel. Mereka harus menjadi saksi Allah bagi bangsa-bangsa. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus dan juga para murid-muridnya memberikan kesaksian yang efisien, bukan hanya hebat dalam berkata-kata atau pengajarannya, tetapi juga diimbangi dengan tindakan nyata atau perbuatan baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, di mana gereja bersaksi? Nah, untuk kita dapat mengetahui di mana gereja bersaksi ini, mari kita membaca bersama-sama kitab Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini ada ibu garis bawahi kata dan. Nah, apa maksudnya kata dan ini? Jadi kata dan di sini ya menunjukkan kesejajaran. Tidak ada tempat tertentu ditekankan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya tempat kita bersaksi itu bisa di mana saja. Kita dituntut untuk menjadi saksi di keluarga, di tetangga, lingkungan masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan pembahasan gereja yang bersaksi adalah kita dapat mengetahui bahwa kita adalah orang-orang sebagai gereja yang tidak sebatas memperkatakan atau menceritakan tentang karya Tuhan Yesus, melainkan juga perlu menunjukkan, memperlihatkan sifat-sifat Kristus dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, di mana saja kita berada. Demikianlah rangkaian penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.